Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga tetap semangat, tetap sehat dan selalu berprestasi. Anak-anak semuanya, pagi hari ini sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berdoa selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Tentunya kalian dulu pernah mempelajarinya pada waktu di SD. Nah, di sini Pak Guru akan mengulas kembali supaya kalian semuanya tidak lupa dengan materi tersebut. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Apa saja yang akan kita pelajari tentang atau di bab iman pada malaikat ini? Yang pertama adalah pengertian. Kemudian yang kedua sifat malaikat. Yang ketiga tugas malaikat. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Kemudian perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya, makhluk gaib lainnya, termasuk di situ ada hikmah mempelajari iman kepada malaikat. Oke, yang pertama tadi adalah pengertian iman dan iman kepada malaikat. Iman itu memiliki arti percaya atau meyakini. Jadi kalau iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada Allah yang telah menciptakan para malaikat yang tentunya menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah dan tidak pernah mengingkarinya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal gaib yang wajib kita imani. Setelah kita mempelajari tentang pengertian iman dan iman kepada malaikat, maka kita lanjutkan yaitu yang kedua tentang nama dan tugas malaikat. Malaikat yang diciptakan Allah itu banyak sekali, namun yang kita ketahui hanya ada 10. Yang pertama Jibril menyampaikan wahyu, kemudian kedua Mikail membagi rezeki, Israfil meniup trompet atau sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir bertanya di dalam kubur, Raqib Atid mencatat amal baik dan mencatat amal buruk, Malik penjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Itu adalah nama dan tugas malaikat. Setelah kita mengetahui tentang tugas dan nama malaikat, tentunya kita juga harus mengetahui pula sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, malaikat selalu siap tanpa ada penolakan. Kemudian yang kedua, tidak berjenis kelamin, tidak mempunyai nafsu, tidak makan, tidak minum, termasuk juga malaikat itu juga tidak tidur. Kemudian malaikat itu selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah tanpa lelah. Kemudian dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Dan malaikat selalu berkata benar, tidak pernah berbohong. Kemudian malaikat juga selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan yang rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah malaikat itu tidak berkembang biak, tidak beranak pinak, tidak berbapak, tidak beribu. Maka malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan ciri khusus.
poin-poin tentang iman kepada malaikat, kemudian tugas dan nama malaikat, kemudian sifat malaikat, maka kita juga harus mengetahui atau memahami tentang perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Dan ketika kalian melihat bagian ini, kalian dapat melihat perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Yang di sini belum saya cantumkan tentang manusia, maka tugas kalian nanti adalah mencantumkan manusia di bagian tersebut. Jadi perbedaan malaikat jin, setan dan manusia nanti silahkan dikerjakan secara berkelompok. Untuk yang terakhir yang harus kita ketahui pula atau kita pelajari pula yaitu tentang hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat Allah. Di antaranya adalah meningkatkan keimanan kepada Allah, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi, ya. Kemudian juga mewujudkan masyarakat yang bermoral, kemudian bersabar saat mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang sangat saya sayangi, dari hasil belajar hari ini semoga kalian nanti bisa memahaminya dan nanti silahkan dikembangkan dengan berbagai sumber yang lain. Oleh karena itu, untuk hari ini saya cukupkan dulu. Besok kita lanjutkan kembali. Malah kita akhiri kegiatan pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.